dengan bermodal KTP itu, nanti warga-warga miskin, warga-warga yang kemudian berhak mendapatkan bantuan itu dari pemerintah, ya langsung bisa mendapatkan bantuannya. Pas pandemi itu ketika pemerintah kemudian menggelontorkan bantuan sosial, itu banyak banget terjadi masalah di lapangan. Jelas Ganjar Mahfud ini lebih dari Prabowo. Prabowo dan Gibran meskipun mengklaim dengan segala narasinya untuk melanjutkan Jokowi, tapi apa coba soal kartu-kartu ini? Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Ada yang sakti tapi bukan Wiro Sableng. Namanya KTP Sakti. Satu kartu terpadu Indonesia. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Ganjar Mahfud bila mereka terpilih nanti di 2024 sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi, KTP Sakti ini adalah pengejawantahan atau bukti nyata dari visi misi mereka atau program yang ada di visi misi mereka terkait dengan cukup pakai NIK atau nomor induk kependudukan, yang juga merupakan bagian dari program yang lebih besar lagi, yaitu Satu Data Nasional. Pendeknya gini, dengan hanya KTP Sakti itu, jadi KTP kita, NIK kita itu nantinya sudah bisa digunakan untuk mengakses semua fasilitas kartu-kartu bantuan dari pemerintah yang udah ada sebelumnya, bahkan ditingkatkan. Misalkan Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sejahtera Lansia, Kartu PKH atau Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, dan lain-lain. Ribet banget kan, selama ini nyimpen banyak banget kartu gitu loh. Belum lagi masih ketambahan ada kartu BPJS lah, NPWP, dan lain-lain gitu kan. Nah ini semua nanti itu bisa satu nih kartu-kartu kayak Kartu Indonesia Pintar, KIS Lansia, Kartu PKH, kartu ya bantuan-bantuan kayak sembako murah dan lain-lain, itu nanti cukup dengan KTP aja. Jadi dengan bermodal KTP itu, nanti warga-warga miskin, warga-warga yang kemudian berhak mendapatkan bantuan itu dari pemerintah, ya langsung bisa mendapatkan bantuannya tanpa perlu menyimpan lagi banyak kartu yang berpotensi, ya selain makan tepat, hilang juga gitu loh. Kan nggak lucu ya, pas mau nyairin bantuan gitu, setiap misalkan 3 bulanan atau 6 bulanan ke tempat penyaluran bantuan, terus masih bingung, kemarin naruh kartu di mana ya, keselip di mana ya, di dompet yang mana ya, saking banyaknya kartu. Tapi kalau dengan KTP aja itu udah bisa, kan jadi simpel banget gitu, jadi enak. Kita pasti ingat naruh KTP itu di mana, karena KTP ini adalah kartu identitas atau kartu tanda pengenal masyarakat yang sah dan satu-satunya dan wajib kita bawa kemanapun. Tanpa KTP kita nggak akan bisa, mohon maaf gitu, misalkan diakui oleh pemerintah sebagai warga Indonesia. Jadi kalau misalkan di jalan kan ada operasi kayak ada apa kan kita harus persiapan. Jadi pasti KTP ini sangat minim lah buat ketinggalan. Pasti nempel sama badan. Makanya kalau nanti pas nyairin bantuan dari pemerintah ya gampang, cukup modal KTP. Itu satu keunggulannya. Nah keunggulan yang lainnya adalah soal KTP Sakti ini apa? KTP Sakti ini keunggulannya tentu saja mempermudah pendataan kayak tadi gue bilang. Ini adalah mengoptimalkan Satu Data Indonesia. Dan emang harusnya begitu, percuma dong kita udah punya KTP elektronik, judulnya aja elektronik. Datanya udah ada disimpan di awan, di cloud secara elektronik. Harusnya data-data kita itu semuanya terintegrasi, bisa tersambung satu sama lain. Nah itulah fungsinya sebenarnya, kemudian mempermudah untuk pendataan. Apalagi nih, kalau kemarin kita berkaca pas pandemi ya. Pas pandemi itu ketika pemerintah kemudian menggelontorkan bantuan sosial, itu banyak banget terjadi masalah di lapangan. Masalahnya apa? Kayak salah data atau salah sasaran. Yang harusnya orang ini tidak berhak menerima bantuan malah dapat di situ. Karena datanya nih masih manual gitu loh, nggak satu data.
Jadi orang kaya malah dapat bantuan, sementara yang harusnya berhak mendapatkan bantuan malah nggak dapat. Akhirnya banyak yang protes. Itu satu soal. Soal yang lain pas waktu pandemi ada juga kayak gini. Ternyata banyak juga yang seharusnya menerima bantuan itu tidak terdata. Banyak yang luput dari pendataan. Akhirnya bantuan sosial ini balik lagi tidak tepat sasaran, tidak bisa dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Yang harusnya bantuan sosial ini kemudian menjadi jejaring pengaman agar orang-orang itu bisa tetap bergerak secara ekonomi, bisa tetap punya daya beli dan kemudian ekonomi itu tidak hancur ketika pandemi, ini tidak terlalu bisa dirasakan. Kenapa? Ya itu tadi, banyak orang yang harusnya dapat, nggak dapat. Nah, pendataan inilah yang kemudian dirasakan oleh Ganjar Mahfud sebagai sebuah masalah yang harus dibenahi. Nggak ada lagi tuh nanti salah sasaran apalagi sampai nggak ke data. Karena semua orang yang punya KTP berarti datanya sudah ada di situ. Status ekonominya sudah ada di situ. Jadi nanti ketika ada bantuan sosial, sembako murah dan lain-lain, ini nggak ada juga tuh orang-orang yang main-main di bawah. Misalkan RT, RW, atau pejabat kelurahan lah atau apa. Atau orang-orang yang oknum sebenarnya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memanfaatkan celah-celah itu yang kemudian justru merugikan masyarakat. Ini nggak ada lagi kalau pakai KTP Sakti. Nah, bagi gua KTP Sakti ala Ganjar Mahfud ini sebenarnya lah yang kemudian bisa kita katakan sebagai melanjutkan bahkan menuntaskan agenda besar dari Presiden Jokowi. Jadi kalau dulu nih 9 tahun lalu pas Pak Jokowi terpilih menjadi presiden di 2014, Pak Jokowi memperkenalkan program yang sangat progresif, yaitu tentang bantuan-bantuan melalui kartu yang kayak kita kenal sekarang, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Sehingga masyarakat itu bisa dengan mudah kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, Pak Jokowi harus kita akui sukses dalam melaksanakan ini. Bahkan ketika pandemi ada namanya kartu prakerja. Meskipun dengan ya masih ada juga beberapa masalahnya. Nah, justru itu karena kita udah tahu masalah-masalahnya di depan tadi. Berarti kan ini memang perlu dituntaskan masalahnya. Perlu diberesin masalahnya. Itulah yang menjadi inisiatif dari Ganjar Mahfud. Kemudian dia tidak sekadar melanjutkan, tapi bahkan mengupgrade, memperbarui dengan konsep yang lebih visioner, lebih masa depan, dan yang memang harusnya negara lakukan dari dulu. Yaitu dengan KTP Sakti itu, satu kartu terpadu Indonesia. Jadi kalau kemudian nanti Ganjar Mahfud terpilih, ya kita tetap bisa merasakan manfaat dari kartu-kartu yang ada. Tapi dengan pelaksanaan yang lebih baik, pelaksanaan yang lebih tertata, dan juga penyalurannya yang lebih tepat sasaran. Nah, dari sini jelas Ganjar Mahfud ini lebih dari Prabowo. Prabowo dan Gibran meskipun mengklaim dengan segala narasinya untuk melanjutkan Jokowi, tapi apa coba soal kartu-kartu ini? Kalau kita lihat visi misi mereka. Mereka ini cuman ngomong bahwa akan nanti ada kartu startup lah, nanti akan ada kartu Indonesia Sehat plus lansia gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu dengan yang udah dilakukan Pak Jokowi. Jadi dengan istilah melanjutkan itu nggak tepat juga gitu kan. Kalau melanjutkan ini harus ada kebaruan. Nggak bisa melanjutkan ya sekadar itu saja. Justru Ganjar di sini kayak gue bilang tadi yang lebih tepat untuk melanjutkan karena ada kebaruannya. Dia tetap mempertahankan manfaat dari semua kartunya Jokowi tapi ditambah dengan manfaat-manfaat lainnya, yaitu dengan lebih simpel, dengan satu kartu aja, KTP Sakti. Jadi lebih masa depan. Kalau kita pengen Indonesia kemudian terus maju, ya otomatis kita perlu dong pemimpin yang memang punya visi yang maju, punya langkah yang maju, bukan diam di tempat kayak Prabowo Gibran.
Kalau ada kartu-kartu lagi, terus mereka bikin tetap kartu-kartunya banyak-banyak lagi gitu loh. Ini kan yang kita butuhkan simple, tapi manfaatnya tetap ada dan jelas penyalurannya tidak salah sasaran. Jadi masyarakat miskin, orang-orang yang kemudian berhak menerima bantuan itu ya memang benar-benar mendapatkan manfaatnya. Nggak dipotong oleh oknum-oknum. Apakah ini kemudian tidak dipikirkan juga oleh Prabowo dan Gibran gitu? Nah, harusnya kan mereka juga mikir itu. Bahwa ada peluang-peluang kebocoran. Tapi ya memang beda kelas sih sama Ganjar dan Mahfud yang udah mikir sampai sedetail itu. Dan Ganjar Mahfud terutama Pak Ganjar itu di sini sampai pada pikiran itu tentu nggak instan dong. Mereka karena punya proses yang panjang. Pak Ganjar punya pengalaman yang panjang kemudian memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Pak Ganjar ini juga punya program kartu Jateng Sejahtera dan lain-lain. Yang juga sudah mengerti di mana sih celah-celahnya, di mana kemudian ini perlu diperbaiki. Ya itulah hasilnya kemudian KTP Sakti. KTP satu kartu terpadu Indonesia. Jelas kelasnya beda. Kelasnya maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Bukan sekadar melanjutkan, tapi juga melengkapi dan menuntaskan. Benar-benar nih, gua setuju kemudian dengan yang dibilang oleh Sandiaga Uno. Bahwa Pak Ganjar ini memang layak untuk disebut sebagai Jokowi 3.0. Dalam konteks inovasinya, dalam konteks keberpihakannya kepada masyarakat, dalam konteks kemudian melanjutkan hal-hal besar dan melengkapi hal-hal besar dan menuntaskan hal-hal besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Thank you.